Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan yang harus kita syukuri sehingga kita bisa jumpa lagi, yang mana pada video kali ini kita akan membahas konsultasi pasien yang menanyakan bahwa dia ingin berprofesi sebagai seorang konten kreator. Jadi sekarang ini banyak platform yang bisa dijadikan sebagai sebuah profesi atau pekerjaan untuk menghasilkan pendapatan, baik itu tambahan atau sampingan maupun profesi tetap, ya, seperti jadi seorang YouTuber, selebgram, TikToker, Facebooker dan sebagainya. Kemudian pasien ini menanyakan ya bagaimana hukumnya menjadi seorang YouTuber, dan sebaiknya mau ambil jenis konten atau tema apa yang paling baik. Pertama mari kita ulas masalah hukum ya. Seorang YouTuber itu sebetulnya adalah hukumnya mubah ya, atau boleh, karena tidak ada larangan baik dalam Quran maupun hadis. Tapi karena ini menyangkut muamalah ya, jadi bisa menjadi makruh bahkan haram tergantung jenis konten dan iklannya. Kemudian penghasilan dari YouTube itu juga bisa menjadi halal atau haram, itu juga tergantung dari iklan yang masuk. Iklan bisa menjadikan haramnya sebuah penghasilan, contoh iklan miras, iklan pinjol atau riba, iklan situs perjudian, iklan situs pornografi, dan iklan yang bersifat dilarang atau haram ya menurut pandangan hukum Islam. Ya, misalkan kita membuat konten pengajian ya atau murotal membaca Quran, tiba-tiba ada iklan yang berbau pornografi yang lewat, kan tidak etis atau tidak sinkron dan bertentangan ya, disitulah letak permasalahannya. Akan tetapi jika melihat kepentingan ya untuk kemaslahatan umum, misalkan untuk jenis-jenis konten yang bermanfaat untuk umat manusia, maka menurut pandangan kami itu sebaiknya boleh saja menjadi seorang YouTuber asalkan jenis kontennya itu temanya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi sesama, dan bila diamalkan itu akan mendapat pahala, dan yang melakukan ilmu itu juga akan berpahala baginya. Karena segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan kemudian orang itu melakukan, maka keduanya sama-sama akan mendapatkan pahala. Kemudian masalah hasil halal atau haram itu biarlah menjadi hak Allah untuk menilainya ya. Karena semua konten kreator ini tidak akan bisa lepas dari yang namanya syubhat ini ya. Ini termasuk kategori yang syubhat atau samar-samar hukumnya, maksudnya penghasilannya ya. Kemudian selama niat dan tujuan kita baik, misalkan untuk menyebarkan ilmu kebaikan, ilmu agama, menolong orang, mengobati orang, dakwah agama, edukasi, pendidikan, dan tutorial yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat, maka hal ini bisa menjadi sebuah pertimbangan ya. Kemudian kita akan membahas masalah konten. Alangkah baiknya kita memilih konten yang bermanfaat ya. Misalkan konten yang bermanfaat bagi umat yang akan menjadi ilmu jariah bagi kita untuk bekal ke akhirat nanti. Banyak sekali konten tema channel yang bisa kita pilih.
Di antaranya pengobatan, dakwah, religi, berita, tutorial, edukasi, kuliner, dan sebagainya. Itu semua adalah jenis konten yang menyebarkan ilmu kebaikan dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian ada juga jenis konten yang menurut pandangan kami itu sangat merugi ya jika kita lakukan. Contoh konten tentang gaming, musik, mukbang, makan-makan, podcast yang gibah selama berjam-jam, kemudian ngeprank, kemudian konten perjudian dan konten pornografi. Maka semua itu adalah jenis konten yang bisa menyengsarakan kreatornya ya di akhirat kelak, karena mereka telah mempelopori sebuah keburukan atau mencontohkan yang jika orang lain melakukan apa yang dia contohkan, maka dia akan ikut mendapatkan dosa, yaitu dosa jariah, yang selama video konten itu masih ada dan ditonton sampai hari kiamat, maka dosanya itu akan terus mengalir ya kepada si kreator meskipun setelah meninggalkan dunia ini. Naudzubillah. Semoga kita bisa berpikir dengan akal sehat dan bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, karena kita ini sudah akil balik, sudah dewasa dan diberikan akal yang sempurna untuk berpikir. Jangan hanya karena kesempitan ekonomi kemudian mengambil jalan pintas, misalkan bikin konten mancing dengan model seorang wanita yang mempertontonkan aurat, kemudian bikin video-video mesum atau semua yang viral tetapi haram supaya cepat dapat view, pengikut, dan bisa mendapatkan penghasilan yang banyak dan cepat dalam waktu singkat. Percayalah bahwa semua penghasilan dari hal tersebut selain haram itu, apalagi yang sudah berkeluarga ya, maka kelak semua harta itu tidak akan bisa cukup untuk mengganti dosa-dosa dan siksa atau untuk menebus hukuman yang jauh lebih dahsyat lagi di hari kiamat nanti. Jadi kalau ditukar itu tidak seimbang ya antara penghasilan dengan banyaknya dosa dan siksa yang akan diterima. Memang jumlah penonton dan pengikut untuk konten-konten duniawi itu sangat cepat sekali lah ya, dan banyak penggemarnya, tapi percayalah jangan tergiur dengan hal-hal seperti itu, karena hasilnya itu tidak akan sebanding nilainya dengan konten-konten yang bernilai tentang nilai-nilai agama atau untuk akhirat kelak. Jadi apa tujuan sebenarnya hidup kita itu adalah untuk menanam ya, untuk beramal soleh yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya di sini kami tidak memaksa, tapi cuma menganjurkan, memberi saran dan sekedar mengingatkan. Katakanlah bahwa yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil, karena semua dari kita ini akan menanggung dosa-dosa kita masing-masing ya. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai hasilnya kelak, karena sekecil apapun dosa itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya, dan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu juga pasti akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Tidak ada seorang pun manusia yang dizolimi, dan hukum Allah itu adalah hukum yang seadil-adilnya di akhirat kelak. Sekian, semoga video ini bisa menjadi bahan renungan dan bisa bermanfaat bagi kita. Jangan lupa dukung terus channel ini jika Anda menyukai jenis tema kontennya dan bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.